Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, atas limpahan rahmat taufiknya. Kita bisa melanjutkan pada sesi yang kedua ya, sesi kedua, video yang kedua pula. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi SAW, para sahabatnya, keluarganya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan yang tadi terpotong dari video pertama. Pada video kedua ini, kita akan bahas tentang cara terapi. Setelah tadi kita mengetahui jenis-jenis gangguan yang disebabkan oleh ain dan hasad. Begitu juga kita sudah membahas tentang jenis-jenis gangguan atau jenis-jenis ain dan hasad, beserta contoh-contoh jenis penyakit yang mungkin bisa disebabkan oleh ain dan hasad. Maka fokus pembahasan kita sekarang berubah menuju cara terapi. Nah, cara terapi yang tahap pertama adalah melakukan ittiham atau mencari siapakah yang sebenarnya telah melakukan atau melempar ain dan hasad itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena cara menyelesaikan terapi ain dan hasad itu, yang pertama adalah dengan mengambil bekasnya. Yang kedua dengan cara diruqyah. Ini penjelasan dari Syekh Jibrin. Nah, di video yang pertama tadi kita sudah membahas tentang cara melakukan ittiham, melakukan tuduhan, mencari siapakah sebenarnya yang telah melemparkan ain dan hasad. Step kedua adalah dengan mencari bekasnya. Asumsinya adalah ini adalah cara yang terbaik. Dalam terapi ain dan hasad, cara yang pertama yang kita ambil adalah dengan terapi bekas. Jika hal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan, artinya bekasnya tidak bisa dicari, atau kita tidak tahu pelempar ainnya siapa, tapi kita yakin ini jenis penyakit ain, maka cukuplah kita bacakan Al-Quran dan doa-doa ma'thur untuk terapi ain dan hasadnya itu. Bisa enggak misalnya kita langsung ke terapi ruqyahnya saja? Ya bisa saja, boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita merujuk pada penjelasan dari Syekh Jibrin atau melihat dari penjelasan di hadis, orang yang terkena ain itu prioritasnya adalah diterapi dengan bekas terlebih dahulu. Itu prioritas pertama. Jika tidak bisa ditemukan bekasnya, baru setelah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, bekas apa saja yang bisa diambil? Bekas basuhan tubuh, bagian dalam sarungnya, atau bagian dalam dari bajunya. Maksudnya yang bersentuhan langsung dengan keringat, yang bersentuhan langsung dengan kulit. Itu kenapa kemudian ketika Nabi menterapi Sahal bin Hunayf, Amr bin Rabi'ah, diambil bekasnya, salah satu bekasnya adalah dari bagian dalam sarungnya. Jadi yang diambil adalah kain yang bersentuhan langsung dengan tubuh kita. Jika ini tidak ada, bisa dalam bentuk misalnya keringat, ludah, kuku, yang lainnya. Ini saya ambilkan dari bukunya Syekh Abdullah Sadhan. Jika misalnya tidak bisa, kuku dan yang lain tidak ada misalnya, bisa diambil dari tempat duduknya. Dia misalnya pernah datang ke rumah, lalu dia duduk di teras, atau dia duduk di kursi. Nah, yang bersentuhan dengan tangan misalnya, atau bersentuhan dengan kulitnya, itu yang diusap, diambil bekasnya. Baik, kita rinci saja lebih detail ya. Kita pilah-pilah supaya mempermudah pemahaman. Kurang lebih begini. Baik. Kurang lebih ini cara mengklasifikasikan bekas yang akan kita ambil.
Yang pertama, yang grade tertinggi, bahasanya grade ya. Ini yang standar pertama, prioritas utama adalah bekas yang langsung, yang persis seperti penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini yang paling baik, yang insya Allah lebih mujarab untuk digunakan sebagai terapi. Yang berikutnya, bekas yang tidak langsung. Bekas yang tidak langsung itu maksudnya bukan orangnya langsung memberikan bekas itu. Langsung ini orangnya yang memberikan bekas dari bagian tubuhnya untuk diberikan kepada pasien. Secara langsung dia memberikannya. Kalau ini bekas yang tidak langsung. Yang berikutnya adalah ini hasil tajribah, hasil eksperimen dari beberapa orang yang kemudian bermanfaat. Baik, bekas langsung itu apa? Seperti dalam salah satu hadis, Nabi SAW ketika akan menterapi Sahal bin Hunayf, beliau menyuruh Amr bin Rabi'ah untuk berwudu. Bisa dilihat di buku saku ya, di buku saku di bagian cara terapi. Apa yang dilakukan? Memerintahkan untuk berwudu. Atau di hadis yang lain, hanya di kata wudu ini tidak ada, tapi disuruh membasuh wajah, kedua tangan hingga siku, membasuh kedua lutut, maksudnya lutut dan belakangnya ini ya, lutut dan belakangnya lutut, lipatan-lipatannya. Kemudian bagian dalam sarungnya. Jadi atau kalau pakai celana panjang, celana panjangnya dilepas, dibalik dulu. Nah, yang bagian luarnya itu yang disiram air. Lalu setelah itu airnya ditampung dan Nabi menyiramkannya kepada Sahal. Jadi disiramkan dengan sekali siraman dari arah belakang. Ini kalau ain dipuji dari depan. Pujian itu dari depan. Saya lupa penjelasannya di mana. Di bukunya Syabul Borok kalau tidak salah ya. Karena pujian itu dari depan, maka kemudian dinetralkan, disiram dari arah belakang. Tapi ini tidak harus demikian. Ini cara yang terbaik ya, cara yang terbaik. Yaitu dengan mengambil bekas, orangnya suruh berwudu boleh, atau suruh membasuh muka, tangan, kaki hingga lutut. Kemudian bajunya disiramkan. Dicelupkan juga. Di hadis yang lain disuruh mandi. Jadi air bekas mandinya itu ditampung kemudian disiramkan kepada orang yang sakit itu. Ini adalah grade yang tertinggi. Ini cara yang paling ideal. Saya menyebutnya bekas langsung. Yang kedua, bekas yang tidak langsung. Baik, bekas yang tidak langsung. Ini berdasarkan penjelasan dari Syekh Utsaimin, Syekh Jibrin dan yang lainnya. Mengambil sesuatu yang pernah bersentuhan dengan pelempar ain. Misalnya tutup kepala, kopiah ya, kopiahnya, kemudian bajunya atau celana panjangnya, atau kalaupun dia menginjak tanah misalnya, tanahnya diambil. Jadi dia melewat di mana terlihat jejak kakinya, nah tanahnya itu diambil. Dengan syarat dia berjalan tanpa alas kaki. Jadi sekali lagi pada poin ini yang diambil sebenarnya adalah bekas yang bersentuhan langsung dengan tubuh orangnya, tubuh pelemparnya. Ini penjelasan dari Syekh Utsaimin. Kemudian Syekh Jibrin, misalnya sisa makanan juga bisa, biji-bijian dari buah yang dia makan lalu dibuang. Kalau tajribah dari Syekh Sadhan, orang yang diduga itu diundang ke rumah lalu makan kurma, kan bijinya dibuang tuh, ditaruh di wadah. Nah, biji kurmanya itu tidak dibuang, diambil oleh tuan rumah yang sedang sakit itu, disiram dengan air atau direndam dengan air lalu dipakai minum dan mandi. Ini cara terapinya. Pak, saya susah nih nyari bekas-bekas yang begini, gimana caranya? Ya yang tadi, yang dijelaskan oleh Syekh Syadhan. Misalnya dia duduk di mana gitu, duduk di rumah, lalu tangannya menyentuh meja. Ya mejanya itu saja, ambil tisu. Bentar ya, ambilkan tisu nih contoh. Jadi ambil tisu begini, lalu mejanya tadi diusap.
Ini misalnya meja ya, atau pegangannya kursi, diusap pakai tisu, lalu ini bawa pulang, ini dibawa pulang, dicelupkan di air buat mandi dan minum. Buat mandi dan minum? Ya begitu cara terapi yang disebutkan dalam sunnah, yang dijelaskan oleh para ulama demikian. Jadi diusap di tempatnya, lalu dicelupkan di air, gunakan untuk mandi dan minum. Boleh direbus atau tidak? Boleh saja direbus, dan itu insya Allah tidak mengurangi khasiatnya. Namun penjelasan dari Syekh Abdullah Sadhan, hendaknya dikonsumsi dan dipakai mandi apa adanya tanpa direbus. Tapi kalau mau direbus juga tidak masalah. Pak, ini orangnya tidak mungkin saya mintai. Ya begitu caranya. Orangnya tidak pernah datang ke rumah. Misalnya dia teman satu kantor, ya pinjam saja bolpennya begitu, diusap pakai tisu seret begitu, lalu bawa pulang celupkan di rumah buat mandi. Saya malu Pak ngambil. Oke, kalau begitu ke tempat parkir saja, dekati motornya, usap stangnya yang dia pegang itu. Nah, itu diusap, bawa pulang, celupkan buat mandi dan minum. Pak, dia dagang Pak, bukan teman sekantor saya, dia dagang. Ya beli aja makanan di sana, nanti uang kembaliannya kan disentuh sama dia. Uang kembaliannya bawa ke rumah, celupkan di air buat mandi atau minum. Dipakai untuk mandi itu terutama kalau ini kaitannya dengan seluruh tubuh ya, terutama gangguan di luar, masalah di penglihatan, di kulit, itu yang luar. Perlu diminum karena mungkin ada sebagian masalah itu terkait dengan organ dalam. Baik, kemudian tajribah dalam masalah mengambil bekas ini, penjelasan dari Syekh Abdullah Sadhan. Beliau ketika ditanya, apakah misalnya ketika orang diambil bekasnya, tetapi kita tidak menemukan, tapi kita yakin orang itu pernah masuk ke rumah kita dan memegang gagang pintunya. Boleh tidak gagang pintu itu kita usap? Boleh, dan ini banyak dicontohkan oleh para masyayikh. Jadi gagang pintu itu diusap pakai tisu, lalu dicelupkan di air untuk minum dan mandi. Nah pertanyaannya, kata orang ini, beliau bertanya kepada Syekh Abdullah Sadhan, bagaimana jika gagang itu sudah lama sekali gitu, lama nggak orangnya lama nggak datang, tapi saya yakin nih orangnya masuk waktu itu megang gagang pintu itu, tapi sudah lama sekali. Dan yang megang gagang pintu itu kan nggak cuma dia saja, sudah sekian lama banyak orang yang memegangnya. Apakah masih bisa? Masih bisa. Kata beliau demikian, dan berdasarkan pengalaman juga demikian. Yang penting kita punya data saja, punya keyakinan bahwa orang ini betul-betul pernah ke rumah kita. Ini cara terapinya. Pak, saya sulit itu semua. Bisa saja misalnya kita ketemu sama orangnya, jabatan tangan, lalu tangan itu tidak usah dicuci, celupkan saja di air, gunakan untuk mandi dan minum. Kan ada bekas keringat di tangan di tangan kita, hasil dari sentuhan dengan orang tadi. Ini adalah cara-cara tajribah yang dilakukan oleh para masyayikh itu, dan ini bermanfaat dalam terapi dan telah terbukti bermanfaat. Oleh karena itu sebenarnya mengambil bekas itu bukanlah cara yang rumit ya, gampang, tidak terlalu berat. Yang pokok kita sudah mengerti konsepnya, bekasnya apa saja, nanti kita bisa mengambilnya. Baik, teman-teman sekalian, tema selanjutnya setelah kita mengerti tentang ain itu apa, kemudian ittiham itu bagaimana caranya, kemudian cara terapinya seperti apa, kita sudah dapat gambaran itu semua. Ada hal tambahan dalam terapi, dalam tema ain dan hasad itu adalah tema tentang tajribah, tema tentang uji coba. Tema tentang uji coba. Mengapa tema uji coba ini menjadi ada? Ini penjelasan dari Syekh Sadhan. Dia mengatakan seorang peruqyah itu ketika dia meruqyah, dia punya peluang untuk melakukan percobaan selama dalam ruang lingkup ruqyah. Artinya proses berpikirnya itu akan terus berjalan, yaitu tabiat alami dari pengobatan. Dengan percobaan itu Allah memberikan manfaat kepada orang lain melalui dirinya. Yang demikian itu karena peruqyah menggunakan akalnya dan melalui uji coba. Kemudian uji coba tersebut disampaikan kepada ulama. Ini yang penting. Selama uji coba tadi diajukan kepada ulama, maka hal itu boleh.
Nah, persoalannya adalah kalau itu belum ditanyakan kepada ulama, itu yang jadi masalah akhirnya. Syekh Abdul Barak kemudian mengomentari kalimat dari Syekh Syathan ini dengan penjelasan bahwa yang dimaksud oleh Syekh Syathan itu adalah upaya untuk memajukan ruqyah ini secara praktis, dan ini terkait dengan hal-hal teknis yang bisa diindra. Ya, hal-hal teknis saja, tidak terkait dengan konsep dasar. Apa yang berkembang dalam dunia terapi ain dan hasad ini? Yang pertama, adanya tajribah-tajribah yang mungkin bisa jadi tidak boleh. Nanti akan saya sebutkan beberapa yang tidak diperbolehkan dan itu sudah dijelaskan oleh para masyayikh. Kemudian cara pengambilan asar, cara pengambilan bekas yang tadi sudah kita bahas ya tajribahnya, yaitu yang dilakukan oleh Syekh Syathan. Beliau berkesimpulan bahwa gagang pintu yang sudah lama itu pun masih bisa dipakai bekasnya. Ini adalah hasil pemikiran beliau dan bermanfaat. Tidak masalah kita pakai. Kemudian ada tema yang mirip seperti ain, tetapi ini bukan ain. Mirip ain, tapi ini bukan ain. Baik, kita mulai dari tajribah yang tidak diperbolehkan. Pertama adalah takhyil. Ini yang kita bahas di pertemuan beberapa waktu yang lalu di kelas penyetaraan RLC. Tema tentang takhyil ini adalah, kita lewati dulu karena agak panjang ya. Yang kedua, mengumpulkan jari menggunakan asap dan yang lainnya. Mengumpulkan jari itu gimana? Jadi dia berasumsi, si terapis ini berasumsi bahwa ain itu bisa diajak bicara. Lalu orang itu dipegang tangannya sambil terapis itu bilang, wahai ain, keluarlah kamu dari tubuhnya, berkumpullah kamu di jarinya. Semua ain, ayo berkumpul di jarinya, keluarlah kamu dengan izin Allah. Kemudian ditarik jarinya. Ini tidak diperbolehkan menurut penjelasan dari Syekh Abdul Barak, mengambil penjelasan dari Syekh Jibrin dan yang lainnya. Mengapa tidak boleh? Karena ain itu bukanlah makhluk yang berakal. Jadi dia tidak bisa diajak bicara. Makanya tidak mungkin menyuruh ain itu untuk berjalan berkumpul di jarinya lalu ditarik. Karena memang tidak bisa diajak bicara. Jadi ain itu hal yang abstrak, hal yang gaib yang tidak bisa diindra. Oleh karena itu tidak bisa diajak bicara karena dia bukan makhluk yang berakal. Kemudian ada sebagian orang di Timur Tengah sana yang menggunakan asap untuk mengusir atau menterapi ain. Yang ini tidak diperbolehkan karena mirip dengan perdukunan. Kemudian tidur di atas sajadah dengan niat untuk mencari pelaku ainnya. Jadi orang itu disuruh baca salat, kemudian disuruh baca Al-Quran, setelah itu diwajibkan tidur di atas sajadahnya selesai membaca Al-Quran tadi. Dengan niat mencari pelakunya di mimpi. Nah, cara ini yang tidak diperbolehkan. Sedangkan tilawah, salat itu diperbolehkan, tapi tidurnya yang itu di atas sajadah yang diwajibkan ini yang tidak boleh dilakukan. Ini tajribah yang tidak diperbolehkan. Nanti yang lainnya apa? Ya, ini perlu nanya ke, ya kalau ada yang mencoba hal-hal baru, perlu dikonfirmasi kepada ulama untuk memastikannya. Nah, kemudian tentang takhyil. Takhyil ini adalah cara secara sengaja meminta pasien untuk menutup matanya, meminta membayangkan pelempar ain. Kalau Syekh Abdullah Syathan dalam buku beliau masih menganggap ini termasuk dalam kategori ittiham yang diperbolehkan. Tapi dalam fatwa Lajnah Daimah ini dilarang. Kemudian Syekh Abdul Barak menjelaskan tentang fatwa Lajnah Daimah nomor sekian ini. Terapis harus fokus pada menganalisa keadaan pasien, gejala, indikasi, bukti, dan yang lainnya. Jika tidak melalui proses yang demikian, maka bisa dianggap menebak-nebak sesuatu yang gaib. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ini pendapat dari Syekh Abdul Barak menyikapi fatwa Lajnah Daimah. Demikian juga dengan pendapat dari Dr. Nasir Aql.
Tetapi jika orang yang sakit itu tiba-tiba teringat sebuah peristiwa atau kata atau sejenisnya, lalu dia menduga bahwa orang tersebut telah melemparkan ain, maka ini boleh. Jadi tidak sengaja ingat, oh kayaknya dia nih, lalu setelah itu didiskusikan, maka ini boleh. Jadi kemudian beliau menjelaskan, Syekh Abdul Barak menjelaskan, tidak diperkenankan secara sengaja meminta pasien membayang-bayangkannya. Metode ini membuka pintu kebohongan, tuduhan tanpa bukti, dan seterusnya lah. Ini poin yang disebutkan oleh Lajnah Daimah tentang metode takhyil yang tidak diperbolehkan dipakai dalam terapi ain. Oleh karena itu, misalnya kita kumpulkan pasien lalu diajak doa bersama, ayo kita niat mencari pelaku ainnya, coba nanti dilihat di pikiran, kalau terbayang kasih tahu ya. Ini mempersuasi. Kalau yang semacam ini tidak diperbolehkan. Yang secara sengaja mengarahkan pikiran pasien, mengarahkan pasien untuk menebak, mencari, nah ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau itu diketahui sesaat pada saat diruqyah dan dia tidak ada kesengajaan, maka hal itu boleh. Ini fatwa Lajnah Daimah. Nah, mirip dengan terapi ain, tetapi bukan ain. Teman-teman sekalian, ada dua tema yang saya anggap ini mirip dengan ain. Yang pertama, bekas dari tempat jatuh. Bekas dari tempat jatuh ini bisa Anda melihat di modul daurah ke-1 pada halaman ke-50. Modul daurah 1, mana ya bukunya? Wah, tidak tersimpan. Modul daurah 1 di halaman ke-50 tentang ketika ada seseorang bertanya kepada Syekh Jibrin bahwa ada orang yang dia ini menterapi orang yang jatuh, lalu di tempat jatuhnya itu diambil bekasnya, tanahnya atau apanya gitu diambil, lalu digunakan untuk terapi. Lalu orang itu mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah SWT. Lalu hal ini ditanyakan kepada Syekh dan Syekh mengatakan bahwa ini tidak ada masalah. Dan Syekh Abdul Barak juga menjelaskan berdasarkan fatwa Syekh Jibrin ini tidak menjadi masalah untuk dilakukan. Apakah ini tema ain? Nah, pertanyaannya kan itu, apakah ini ain gitu. Dulu saya menyimpulkan ini ain. Dan tidak ada cara yang paling logis untuk menjelaskan ini kecuali ain. Tetapi saya akhirnya harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Barak. Karena saya pikir beliau jauh lebih adil ya dalam menimbang hal ini. Beberapa pekan yang lalu mungkin karena saya punya kesimpulan ini ain gitu, tapi saya ragu salah atau tidak kesimpulan saya. Akhirnya saya tanyakan kembali kepada Syekh melalui Ustadz Helmi. Dan Syekh mengatakan fatwa yang disampaikan oleh Syekh Jibrin itu terkait dengan ulah syaitan, ulah jin. Tidak ada kaitannya dengan ainul jin. Walaupun orang itu jatuh tanpa sebab. Ya, orang itu jatuh tanpa sebab, tidak bisa disimpulkan bahwa itu adalah ainul jin. Jadi Syekh Abdul Barak kemudian mengatakan di WA yang beliau sampaikan, apa yang difatwakan oleh Syekh Jibrin itu sebenarnya terkait dengan ulah jin terhadap si pasien. Tetapi hal itu tidak ada kaitannya dengan ainul jin. Kemudian tambahan dari beliau, sangat sulit untuk memastikan bahwa hal itu adalah ainul jin atau ainul insi. Bagi orang yang punya pengalaman sangat banyak sekalipun atau sangat mumpuni sekalipun, dia hampir mustahil bisa membedakan antara ainul jin dan ainul insi. Ini penjelasan dari beliau. Tapi poinnya ada dua. Satu, bahwa bekas itu bisa diambil, itu boleh. Tetapi itu bukanlah tema tentang ainul jin. Temanya tentang apa berarti? Ya tentang gangguan jin saja. Jadi orang misalnya ada
mahasiswa camping gitu misalnya, lalu setelah camping itu dia sakit. Itu kena ainul jin? Enggak, itu gangguan jin. Tetapi cara terapinya diambil bekas di mana dia mengalami gangguan itu. Saya sejenak berpikir ketika mendapatkan membaca WA dari beliau ini. Satu yang sangat saya syukuri adalah beliau begitu berhati-hati, sampai saya bilang waktu itu dalam diskusi kita dengan Ustaz Helmi dan yang lainnya, kenapa ya beliau tidak mau dengan mudah mengatakan bahwa itu adalah ainul jin? Jangankan beliau gitu, kita saja begitu dengan mudah bisa mengatakan itu ainul jin, sangat logis gitu untuk disebut itu ainul jin. Tetapi beliau tetap berpegang teguh selama tidak ada penjelasan dari ulama bahwa ini bukan ainul jin, beliau akan tetap menyimpulkan ini adalah ulah jin saja, bukan ain, begitu. Akhirnya Masya Allah, akhirnya ya juga ya, kenapa beliau kemudian sangat berhati-hati. Dan sebenarnya kalau misalnya beliau atau Syekh Jibrin ingin, dalam tanda kutip, ingin mengarahkan menuju kesimpulan ainul jin pun sangat mudah begitu, sangat mudah. Tetapi beliau Masya Allah, semoga Allah selalu menjaga beliau. Beliau dengan sangat teguh beliau menyimpulkan ya ini bukan ainul jin, karena memang penjelasan tentang ainul jin itu sangat sulit untuk dicari, untuk didapatkan. Beliau hanya berkesimpulan bahwa ini adalah ulah bangsa jin, tidak lebih tidak kurang. Dalam aplikasinya kita bisa dapatkan misalnya nanti kalau ada orang camping lalu jatuh, setelah jatuh itu sakit-sakitan misalnya, atau setelah jatuh itu sering kesurupan misalnya, bisa diambil bekasnya di sana. Tapi jangan menyimpulkan bahwa itu adalah ain dari jin. Kemudian orang tidur, begitu bangun tidur badannya sakit semua sampai berhari-hari. Jangan menyimpulkan bahwa itu ainul jin yang ada di kamarnya. Tapi itu adalah ulah jin yang ada di kamarnya. Contoh aplikasi dari ini, saya kedapatan ada orang waktu itu beliau sering datang ke rumah. Kemudian beliau cerita sudah sakit beberapa hari, kakinya ini terasa nyeri gitu, karena ya tanpa sebab yang jelas, ya karena tanpa sebab yang jelas. Jadi tiba-tiba sakit gitu. Akhirnya dia ingat-ingat, dia mengalami sakit ini setelah malamnya pada waktu tidur dia bermimpi melihat anak kecil. Lalu anak kecil itu memukul kakinya. Ya, memukul kakinya atau menyentuh kakinya, saya lupa. Pokoknya anak kecil itu melakukan sesuatu di kaki ibu ini. Paginya kaki beliau ini sakit sampai beberapa hari. Akhirnya saya minta mengambil bekas yang ada di kasurnya. Kemudian dipakai untuk diusapkan, disiramkan di kakinya. Alhamdulillah langsung hilang rasa nyerinya itu. Jadi ini ulah jin. Apakah ini ainul jin? Bukan. Ya kalau saya dulu ya saya menyimpulkan itu ainul jin. Tetapi membaca penjelasan dari Syabul Barok yang beliau begitu berhati-hati untuk membuat kesimpulan, ya sudahlah saya akhirnya mengikuti penjelasan beliau bahwa ini bukan ainul jin, tetapi ini ulahnya jin saja. Ulahnya jin. Tapi caranya mengambil bekasnya. Ini yang saya maksud kenapa judul pembahasan kita adalah sesuatu yang mirip dengan terapi ain, tetapi ini bukan ain. Jadi ini mirip dengan terapi ain, kasusnya pun mirip dengan kasus ain, tapi ini bukan ain. Ya. Yang kedua adalah kesedihan Nabi Yakub alaihissalam. Mulai dari di surah Yusuf mulai 84 hingga 96. Nanti lihat cerita tentang Nabi Yakub alaihissalam di situ, dan Nabi Yakub alaihissalam itu kemudian di ayat 96 ya kalau tidak salah, saya lupa persisnya, diusap wajah beliau dengan menggunakan baju bekas baju dari jubah dari Nabi Yusuf. Kemudian beliau melihat. Apakah ini tema ain? Bukan. Ini bukan tema tentang ain. Apakah ini hasad pada diri sendiri? Kalau kita sebut hasad pada diri sendiri tentu tidak pas juga. Jadi ini tema apa? Ini tema tentang diri sendiri berupa kesedihan. Dan terapinya, kalau
secara umum kita lihat konteks tekstual yang ada di ayat itu, Nabi Yakub alaihissalam diterapi menggunakan baju atau jubah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini bukan tema ain, tetapi konsepnya mirip dengan terapi ain. Makanya kemudian saya menyebut ini bukan ain, tetapi ini mirip dengan ain dan cara terapinya pun mirip. Suatu saat, ini teman saya waktu itu yang menterapi ini di Surabaya. Ada seorang ibu-ibu yang dia itu kesurupan hampir tiap hari. Dan kalau kesurupan sudah tidak bisa disadarkan, lama sekali. Akhirnya datanglah teman saya untuk menterapi beliau. Menterapi si ibu ini. Diruqyah tidak kunjung sadar-sadar, akhirnya ditanyalah suaminya, kejadian ini sejak kapan? Suaminya kemudian bercerita bahwa si fulanah atau ibu ini mulai sering kesurupan sejak anaknya yang masih bayi meninggal. Ini kesedihan, sama seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub sedih tentang Nabi Yusuf. Maka kesedihannya tadi dinetralkan, atau sakit yang disebabkan oleh kesedihan ini dinetralkan dengan baju bekasnya Nabi Yusuf alaihissalam, jubahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah demikian juga dengan ibu tadi, kemudian dia diambilkan bekasnya sang bayi yang sudah meninggal itu. Tentu ini bukan hasad, tentu ini bukan ain dari si bayi, tidak mungkin juga karena dia sudah meninggal. Tapi ini murni kesedihannya, kesedihan si wanita ini. Diambillah bekas dari si bayi itu, tidak tahu diambilkan dari mana gitu, pokoknya bayinya, tapi mungkin bisa dari tempat tidurnya, mungkin dari yang lainnya lah. Kemudian diminumkan, Masya Allah seketika dia terpelanting langsung sadar setelah itu. Dan kasus ini cukup banyak, Masya Allah. Jadi ada orang yang misalnya sedih amat sangat, lalu orang yang bikin sedih itu diambil bekasnya lalu dipakai untuk terapi mandi dan minum. Termasuk yang saya ceritakan di video yang sebelum-sebelumnya, anak perempuan SMA yang ingin lari menuju pacarnya tadi. Itu sama temanya, tentang kangen gitu. Sama dengan itu. Diambil bekasnya orang yang telah membuat hatinya terpaut. Kalau sedih ya apa yang membuat hatinya sedih, bekasnya diambil. Ini dengan catatan telah membuat masalah ya, kalau tidak membuat masalah ya tidak perlu diambil bekasnya. Nanti ini akan sangat terkait, misalnya kalau ibu-ibu misalnya kasus baby blues, tahu ya baby blues ya, setelah melahirkan lalu tidak mau menyusui sang anak gitu, atau ketika mau mendekati anak seperti paranoid, gelisah, ketakutan dan lain sebagainya. Nah ini kondisi yang mirip dengan ini, tapi ini bukan ain. Juga bukan hasad, tapi mirip dengan kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. Cara terapinya, ya objek yang menjadi objek pikirannya orang ini diambil bekasnya lalu dipakai untuk mandi dan minum. Jadi kalau baby blues tadi ya sang bayi, bekasnya sang bayi dipakai untuk mandi dan minum. Tema ini sekali lagi, ini bukan tema ain dan hasad. Tetapi ini mirip pola cara terapinya. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang trauma, anak trauma orang tuanya, ya kurang lebih sama cara terapinya. Trauma. Jadi Masya Allah tema ain ini sebenarnya cukup luas ya, cukup luas. Dan semoga kita punya gambaran tentang cara terapi ain dan hasad dan sekaligus pengembangannya. Ini saya menyebutnya ini pengembangan, dan kalau yang poin A ini ada marojiknya, ada di bukunya Syekh Abdul Barak di modul pertama. Tapi kalau kesedihan ini, saya hanya bersandar pada tafsir Ibnu Katsir, lalu menyimpulkannya dalam bentuk terapi. Ya. Dan ini dilakukan pula oleh kawan-kawan saya di Surabaya, dan kalau tidak salah beliau sudah dikonfirmasi ke salah satu ustadz senior di Surabaya, dan insya Allah tidak ada masalah tentang hal ini. Itu teman-teman sekalian tentang terapi ain. Baik, kurang lebih ini teman-teman yang dimuliakan Allah, pembahasan tentang ain, kemudian pengembangannya, tajribahnya, kaidah-kaidahnya.
Semoga kita punya frame yang baik terkait dengan hal ini. Setelah ini, saya menyarankan kita semua untuk mengulang-ulang materi supaya kita mengerti lebih jauh tentang lebih dalam tentang, konsep dasarnya dan aplikasinya. Insyaallah nanti malam, di hari kedua ini kita akan diskusikan secara teknis hal-hal yang sangat relevan dengan tema-tema ain dan hasad, termasuk tema pengembangan yang saya sebutkan 2 poin di bagian akhir ini. Kurang lebihnya demikian, saya minta maaf jika ada kesalahan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.